Oke guys, baiknya sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin ya, tanggal 3 Maret 2025 ya. IHSG dalam posisi ya tiba-tiba naik dahsyat ya, 3,9%. Ya, seperti itu. Dan gue jadikan sampel aja nih BRI langsung naik. Sempat tembus 11% tadi ya, tapi turun lagi dia 9% ya. Ya ini ada banyak hal yang mau gue bahas ya di sini John, banyak hal termasuk nanti gue akan bahas Danantara ya. Lagi-lagi gue akan bahas Danantara. Kenapa John? Karena masih banyak bapak-bapak Facebook, bapak-bapak FB yang masih percaya bahwa nanti itu Danantara pakai operasionalnya BRI. Jadi lu nggak bagi dividen, masih dia pahaminnya begitu banyak banget John ya. Jadi ini perlu lagi gue luruskan lagi seperti itu gitu loh. Ya, karena udah dijelasin berulang kali, mau 5, 10 kali, masih dibilang bahwa Danantara bisa ngambil labanya BRI sembarangan. Tidak begitu, Joni ceritanya gitu loh. Ya nanti gue akan jelaskan ke arah sana. Oke, di bursa ini John cuma ada dua tipe orang, udahlah, simple ya. Ketika BRI robo ke 3.300, orang tipe pertama dia ngomong, wah siap-siap nih ada orang kaya baru. Itu kemarin gue lihat, wah akan ada banyak nih orang kaya baru yang nyerok 3.300. Lihat nah, ini terulang lah masa COVID. Nah. Orang tipe kedua, ini orang tipe pertama nih. Ya, orang tipe kedua adalah tuh kan fundamental is dead. Ya, biasanya John orang ini nggak pernah nongol kalau lagi beri 4.000 5.000 nggak nongol, tapi kalau lagi hancur-hancur mereka nongol. Tiba tuh kan fundamental is dead. Apa gua kata? Ya nggak lebih baik ke forex atau ke kemana? Apa lebih baik kemana? Oh, kabur atau lebih baik cash is king? Terus segala macamnya tukannya keluar semua tukan gitu loh tukan. Nah, dia bro, jadi gini John. Gue ngelihat dua tipe orang ini John. Dalam 5-10 tahun gue yakin orang yang komen begini yang bakalan berhasil di pasar modal. Orang yang kedua, tipe kedua ini akan sulit. Kenapa? Karena dia selalu mencoba timing the market. Ya, timing the market itu sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Warren Buffett dan investor top lainnya gitu loh. Itu sesuatu yang sulit. Tapi mereka merasa mereka bisa timing the market. Nah, seperti itu. Bahkan Joni, gue berani ya kasarnya bikin akun pakai nama monyet gitu ya. Taruh misal 50 atau 100 juta ya kasarnya untuk ngadu. Beneran nggak 10 tahun ya dengan duit misalnya kita bikin akun dalam nama pakai nama monyet gitu ya. Nama monyet gitu kan, nama monyet ya taruh 100 juta dan ini gua pecah-pecah misalnya 10 juta di BBRI, 10 juta di BMRI, 10 juta di BBNI, terus 10 juta di PTBA, 10 juta ITMG ya, 10 juta Adro gitu ya. Nah, dengan akun gini didiemin aja asal terima dividen dan waktu dapat dividen dibelanjain. Diadu portonya ya 50 atau 100 juta lah sama orang yang juga sama 50 atau 100 juta gitu ya, sama orang yang coba-coba timing the market ya, berusaha bocah keluar dulu kan lagi merah, keluar dulu nanti coba masuk lagi. Nah gue berani diadu, gue cukup yakin yang menang pasti akun monyet, cukup yakin. Kenapa gue cukup yakin? Karena Warren Buffett udah pernah taruhan dulu, dia berani taruhan dulu sama hedge fund-nya di Amerika, kalau nggak salah 5 atau 10 gitu, dia ngadu, ditaruh indeks pasif aja SP Gope, Warren Buffett pegang SP Gope, dia menang. Nggak diapa-apain tuh. Indeks pasif loh, menang. Sedangkan indeks aktif, sorry, yang ditangani oleh funds manager fund yang aktif malah kalah returnnya. Nah gitu John. Ya. Tulis bikin akun pakai nama monyet. Ya, makanya Warren Buffett pernah bilang, gue lebih milih megang monyet dah, kata Warren Buffett. Pasti menang monyet. Taruh aja saham fundamental bagus, dalam 10 tahun pasti menang. Ya kalau lo jangka waktunya 3-4 bulan ya kemungkinan kelihatan lo kayak menang seperti itu. Namanya jangka pendek. Tapi kan investasi jangka panjang. Bukan jangka pendek. Nah seperti itu Jo.
Kenapa gue bilang timing the market itu sesuatu yang bakal sulit ya, John? Kemarin-kemarin, John, ada yang sering ngomong ya sama gue misalnya, John nggak apa-apa cut loss ya nggak. Waktu masih BRI di 3.900 gitu kan, 4.200 nggak apa-apa cut loss John ya. Atau waktu masih 4.600, 4.700, kita cut loss dulu di 4.700 ya. Nanti kalau udah 4.100 kita masuk lagi nggak apa-apa cut loss, jatuhnya lebih gede katanya kan begitu. Nah ini kan sama aja model timing. Kemarin ketika Robo BRI ke 3.300, yang model begitu bakal cut loss nggak? Dia pasti cut loss. Kenapa dia cut loss? Karena dia nunggu jangan-jangan 3.900 ya. Ternyata hari ini lo lihat dia naik 11,9 sampai 11%. Gua nggak tahu dia masuk lagi atau enggak. Ya, seperti itu. Yang tipe begitu masuk lagi atau enggak. Kalau lo masuk lagi, lo berarti udah cut loss, mengalami kerugian betulan. Gitu loh. Makanya gue kemarin dari kemarin ya, waktu video gue yang terakhir itu, kenapa sih John kalau fundamental bagus lagi robo lo nggak nunggu aja gitu loh. Ya, kenapa sih nggak nunggu aja? Nanti, wah John ini lihat Unilever ya, makanya kan Unilever udah dihitung, lihat dulu harga wajarnya gitu loh. Unilever sama GGRM di pucuk itu waktu 100.000 GGRM itu harga wajarnya nggak di situ, ya itu udah intinya gini, beda case lah. Ya BRI dan lagi kalau misalnya perbankan itu kan lu tahu di Indo ini di backup sama BI gitu loh. Jadi itu case yang berbeda seperti itu ya. Nah makanya gue bilang, nah ini contoh ini kan break COVID nih jatuh. Kenapa lu kalau misalnya lu sempet nyangkut di sini, kenapa lu nggak nunggu aja kan naik lagi? Ya, tapi ada orang kan pahamnya, wah, oh di sini cut loss dulu John, ya udah silakan nggak semasalah. Ya. Asal lu yakin bener-bener, nanti lu rekap aja 3, 4, 5 tahun bener nggak bertumbuh atau lu janjian kebanyakan cut lossnya seperti itu. Nah, nah itu ya John ya, yang pertama yang mau gue bahas. Yang kedua itu BRI naik itu hari ini karena tiba-tiba si si bule Morgan ya tiba-tiba kasih overweight. Ya, ubah pandangan yang kemarinnya underweight jadi overweight ya. Gini lah John, nah ini ya makanya ya, kalau lu coba sering-sering timing the market, lu akan dikerjain sama bule. Udah. Bule itu ngasih underweight supaya dia roboh, supaya asing-asing yang ikut dia satu komando cabut, cut loss. Pas dia cut loss, dia sendiri nampung. Siapapun yang di balik, entah dia pakai sekuritas apa ya, dia sendiri nampung di harga bawah. Ketika dia sudah punya barang banyak di harga bawah, dia ubahlah ke overweight. Ya, trik ini. Nah, masalahnya kalau lu adalah tipe tipe pelaku pasar modal yang tipenya ngikut arus, kalau merah lu cut loss, hijau lu ngikut ya susah. Mama harus dibalik Joni, kalau lagi merah lu serok, kalau ada duit serok. Nggak usah ikut-ikut cut loss. Kalau lu yakin sama perusahaannya, lu nggak usah ikut-ikut cut loss seperti itu. Ya saat hijau ya kalau lu mau TP ya silakan gitu. Jangan dibalik, merah lu ikut cut loss, pas hijau lu ikut beli gitu. Nah makanya kemarin yang cut loss sudah di 3.300 ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa, namanya kan keputusan sendiri ya kan. Di bursa ini kan EQ dan IQ itu berpengaruh ya. EQ yang paling ngaruh, bisa 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 dikatakan 80%. Kenapa? Emosi sesaat itulah. Ya, peluang lo membawa lo pada kemiskinan itu bisa. Emosi sesaat lo itu ya. Jadi gini John, lo masuk di BRI atau Mandiri atau BCA, lo masuk secara fundamental. Di gua lo John. Tapi lo keluar secara FOMO, secara gorengan gitu loh. Lo udah salah. Mau gimana? Secara gorengan. Lo masuk secara funda. Tapi lu cut loss karena lu FOMO, karena lagi merah, udah salah. Kalau lu masuk secara fundamental, keluarlah secara fundamental. Nah, jangan lu masuk fundamental, lu keluarnya FOMO. Karena orang lagi cut loss berjamaah, tiba-tiba turun BRI, turun 2 hari turun berapa tuh 12% gitu ya, lu ikut seperti itu.
Padahal lu masuknya karena udah analisa fundamental, lu masuk karena fundamental, keluar karena gorengan. Nah, udah salah. Masuk fundamental, keluarlah secara fundamental. Oh John, tapi BRI kan kemarin labanya 50%, bener ya? Tapi udah ada klarifikasi ya dari pihak BRI-nya sendiri. Jadi klarifikasinya itu bahwa beban 5,6 triliunnya itu sebenarnya 2 triliun merupakan provisi secara sistem ya, penilaian portfolio kredit secara menyeluruh ya. Dan sisanya 3,5 itu merupakan tambahan provisi dari manajemen overlay ya. Seiring dengan potensi resiko terkait dinamika restrukturisasi kredit pedes ya subsegmen. Jadi kemungkinan Februari udah nggak segede itu lagi, akan menurun katanya kemungkinan. Tapi dilihat lagi ya. Soalnya kalau beneran BRI itu turun 50%, wah harusnya negara ini udah goncang. Iya, semua sektor pasti harusnya tergoncang. Ya. Nah, itu lagi-lagi, nah sebenarnya kan gue udah sering cerita kalau kayak perbankan itu di backup sama BI, Joni. Kasusnya 98 itu udah banyak di backup sama BI gitu loh. Jadi kalau lu ketakutan hanya dalam berita saat ini ya berarti lu susah, John. Susah gue jelasinnya, memang susah. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau lu masuk fundamental, keluarlah secara fundamental dan lu pahamin banget perusahaan yang lu pegang. Misalnya lu pegang BRI, Mandiri, BNI gitu kan. BCA udah tahu dulu 98 bank-bank ini di backup gitu loh. Contoh kayak BCA dan Mandiri kan. Mandiri kan hasil peleburan banyak bank ya. Dan lu sekarang lu ketakutan sama isu receh dan lu ikut cut loss. Nah, itu lu harus banyak introspeksi lah. Seperti itu. Karena IQ emosional nih paling mengaruh. Nah, ada lagi John, orang masuk secara gorengan, keluarnya fundamental gitu. Dia 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 mau trading di BRI ya. Trading BRI karena robo-robo akhirnya dia keluar fundamental, nunggu-nunggu, wah nunggu tiba-tiba jadi investor dadakan. Padahal awalnya niat trading. Nah, ada juga orang begitu John, ada juga. Ya, betul lah. Nah, terakhir John, ke depan besok gue nggak tahu naik apa turun ya. Jadi ini 24 Maret RUPS BRI ya. Itu 99% bagi dividen. Nah, ini lagi yang mau gue luruskan lagi kepada bapak-bapak Facebook. Ya, karena masih banyak John dijelaskan berkali-kali kagak percaya. Nah, jadi gini John, aduh. Selalu ada muncul begini John. Nah, wah John, itu kan Danantara butuh duit tuh. Wah, berarti nanti BRI bisa nggak jadi bagi dividen John gara-gara Danantara kagak begitu Johnny mikirnya. Ini loh, ini kan lo BRI. Siapa pemegang saham BRI ini? Negara Republik Indonesia, 53%. Ini kan sahamnya ada 150 miliar. Dan lo ada di sini nih. Nah, kenapa RUPS itu diundur? Karena ini mau diganti namanya. Diganti dulu. Negara Republik Indonesia diganti sama Danantara. Jadi nanti Danantara pegang 53%. Tujuannya apa? Kenapa harus diganti dulu, John? Kenapa RUPS diundur? Supaya ketika nanti RUPS pas mutusin bagi dividen ini udah ganti nama jadi Danantara gitu loh. Jadi nanti ketika BRI bagi dividen ya mungkin sekitar 30 triliun mungkin ya atau 35 ya. Si totalnya berapa sih tunggu ya? Kan laba BRI 60 triliun ya. Kali 8 totalnya kan nanti dia mau bagi 51 triliun ya. Kemarin udah dibagi berapa tuh? 20 ya, mungkin sisa 31 ya, gue lupa angka pastinya. Nah, nanti kan misalnya kalau dia bagi 30 triliun lah, anggaplah 30 triliun. Maka sekitar 15 triliunnya nanti masuk ke Danantara dan masyarakat dapat 15 triliun juga gitu loh. Jadi Danantara ngambil duitnya caranya begitu. Ya, lewat RUPS, lewat dividen.
Ya, baru dia bisa dapat. Bukan tiba-tiba kucluk-kucluk dan antara masuk ke BRI diacak-acak dia ngambil duit. Gitu, nggak begitu Joni caranya. Nggak. Gitu loh. Jadi gini John, logikanya jadi supaya Danantara pengen dapat banyak duit dia harus ngapain? Justru dia malah suruh BRI bagi dividen yang gede supaya Danantaranya ada duit buat investasi. Nggak hanya Danantara, nanti semua dipaksa. Kasarnya lewat dividen harus gede. Entah itu BRI, BTN, BNI, Mandiri, apalagi TBA, Antam, apalagi. But ya pokoknya semua yang punya pemerintah itu punya negara yang dulunya negara Republik Indonesia dan antara makanya dia justru akan jor-joran suruh perusahaan ini bagi dividen. Bukan tiba-tiba jadi hilang dividennya, bukan begitu, John. Wah, tapi John, mau bisa aja John ya gini-gini. Nah, kalau memang BRI nanti tiba-tiba nggak jadi bagi dividen, gemparlah satu Indonesia ini. Lo harus berpikir kemungkinan kedua, gempar, investor jadi pada takut. Investor asing juga. Menurut gua adalah sebuah kebodohan yang hakiki dari, maaf ya, dari yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah. Kalau BBRI tidak bagi dividen, ini justru akan menimbulkan kegemparan gitu loh. Gua rasa nggak mungkin namanya OJK dan yang lain eh malah merestui tidak bagi dividen gitu. Ya, tiba-tiba nggak bagi, gua rasa itu kemungkinan kecil banget gitu loh. Mungkin hanya satu ya 0,5% mungkin. Menurut gua 99% pasti bagi. Ya. Ya karena alurnya begitu Joni. Bukan tiba-tiba dia kucul. Nah, pandangan yang beredar di bapak-bapak Facebook adalah seluruh Indonesia ini dan antara bisa ngacak-ngacak ngacak-ngacak mau BRI nanti Mandiri dimasukin mau ditilap duitnya nggak begitu John, nggak begitu prosedurnya ya, nggak begitu. Makanya ajakan rush money kan, wow duit kita nih bakal dipakai nih ya nggak, duit lu di BRI bakal dipakai buat Danantara, nggak begitu, nggak begitu. Tapi yang beredar banyak kan orang percayanya begitu, emang. Nah terus lagi John, kalau Danantara bangkrut gimana John? Kemungkinan Danantara bangkrut itu ya kalau gue rasa kecil ya, 1% mungkin ya. Kenapa? Kalau bener Danantara tuh bisa bangkrut, itu berarti lu bodoh banget, serius. Kenapa lu bodoh? Gue bilang, lu ngelola setiap tahun dikasih, katanya total dividen kan 300 miliar ya, Biman. Lu setiap tahun udah dapat dana segar 300 miliar aja, lu nggak bisa cuan. Ya, berarti lu bodoh banget, udah gitu aja. Bisa bangkrut tuh perusahaan, lu bodoh banget, sumpah. Ya, lu dikasih dana nih setiap tahun RUPS semua, BRI kasih setoran, kalau lu Mandiri kasih setoran, Pertamina kasih setoran, PLN kasih setoran, semua kasih setoran, total jumlah kata konon katanya 300 triliun, dan lu masih rugi, bodoh banget. Makanya gue bilang kecil kemungkinan itu. Dan kalau rugi pun, nah ingat ya, kalau rugi pun itu tidak langsung berdampak pada BRI seperti itu, tidak begitu jatuhnya, John. Ya, tidak begitu. Tapi kebanyakan yang beredar ya jadi seperti itu. Jadinya orang jadi makin takut gitu. Jadi makin takut ya. Kalau orang udah gampang takut, ya seneng lah orang-orang bule-bule seperti Morgan. Kasih vir aja langsung kan jebret tuh. Udah panik sama bapak-bapak Facebook. Bapak-bapak hapus. Ya, seperti itu. Bapak-bapak Facebook ya, ibu-ibu Facebook, ibu-ibu TikTok, ibu-ibu Shopee. Ya. Patos berjamaah, lebih gampang ditakut-takutin gitu, John. Seperti itu. Nah gitu aja ya John ya, jadi gue. Tapi gue tetap ya John, terakhir gue inget diversifikasi itu penting ya dalam investasi. Karena ada orang sejago apapun dia all in ya John. Ada pada akhirnya ada satu titik dia ketika turun-turun terus dia jadi tergoncang juga, ada juga John. Dari lu kenalin diri lu lah John, kalau kata gue. Boleh sih lu all in kalau lu cukup yakin. Gue mah yakin John, gue kuat. Ya udah sih lah. Tapi gue banyak temukan nih orang ini sebenarnya lemah. Yang lihat Porto Merah lemah, lu kenapa all in gitu loh.
Oh biar cuannya gede John, tapi lu lemah ngeliat merah gitu masalahnya. Kalau lu udah tahu diri lu lemah ngeliat merah, jangan mencobai diri, kasarnya gitu. Jangan lu mencobai diri. Takutnya kejadian kayak Berry kemarin tuh robo 3.300 atau nanti robo sampai 3.000. Lu nggak kuat ngelihatnya, lu cut loss. Terjadi banyak, John. Banyak terjadi begitu. Oke guys, gue rasa gitu aja ya. Nah ini Edopes tanggal 24, Bank Mandiri tanggal 28. Kemungkinan cairnya April ya. Kalau gua rasa sih cairnya berusaha dipercepat deh. Soalnya mau ngebet, mau investasi kan pakai Danantara. Ya terlepas Danantara itu jadi bagus atau enggak ya gua nggak tahu. Itu urusan yang berkepentingan lah. Seperti itu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data eh nggak bisa bohong ya.